Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmira dari Prodi TRPL. Jadi saya di sini ingin menjelaskan kembali materi yang diberikan kepada dosen saya dengan matkul pemrograman dasar web. Jadi materi yang pertama itu membahas tentang apa sih pengertian PHP atau Hypertext Preprocessor. Jadi PHP adalah bahasa pemrograman server side yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web yang dinamis. Kemudian pengertian yang kedua yaitu PHP memungkinkan kita untuk memproses data di server sebelum mengirim halaman web ke browser pengguna. Kemudian poin yang kedua yaitu sejarah PHP. Di sini ada 3. Yang pertama, PHP dikembangkan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. Versi yang pertama disebut sebagai Personal Home Pack Tools dan kemudian menjadi PHP atau Hypertext Preprocessor. Kemudian yang ketiga, PHP telah berkembang menjadi salah satu bahasa pemrograman web yang paling populer di dunia. Dan yang ketiga, PHP sebagai bahasa pemrograman server side. Mengapa demikian? Karena kode PHP dieksekusi di server web dan hasilnya dikirimkan ke browser pengguna dalam bentuk HTML. Kemudian yang keempat yaitu cara kerja PHP. Jadi ketika pengguna mengakses halaman web yang berisi kode PHP, permintaan dikirimkan ke server web. Dan yang kedua, server web akan memproses kode PHP, kemudian menghasilkan HTML dan mengirimkan HTML ini ke browser pengguna. Kemudian yang ketiga, kode PHP dapat berinteraksi dengan database, kemudian mengolah data dan melakukan berbagai tugas lainnya sebelum menghasilkan output HTML tadi. Kemudian yang kelima yaitu cara menjalankan PHP. Jadi Anda dapat menjalankan kode PHP di server web yang mendukung PHP seperti Apex atau Nginx. Kemudian yang kedua, simpan kode PHP dalam file dengan nama PHP. Kemudian yang ketiga, untuk melihat hasilnya, akses file PHP tersebut melalui browser, entah itu Chrome atau Microsoft Edge dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, proses exam hingga mengakses PHP. Yang pertama, exam adalah paket perangkat lunak yang memungkinkan Anda menjalankan server web, Apex, PHP, atau MySQL dan komponen lainnya secara lokal di komputer Anda. Kemudian yang kedua, install exam, kemudian letakkan file PHP Anda dalam direktori head.docs atau di dalam folder exam. Kemudian jalankan server Apache dan MySQL melalui panel control exam. Kemudian yang ketiga, buka browser dan akses atau buka browser folder yang tadi kalian simpan untuk menjalankan kode PHP Anda. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua tentang saya mengulang materi dosen yang telah diberikan kepada saya. Sekian dari saya, ketika ada kata atau salah ucap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.